أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat maghrib Masjid As-Sadiqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah dan memperbanyak amal ibadah untuk terus istiqomah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah diampuninya dosa-dosa kita dan juga turunnya rahmat kepada kita, sehingga nanti di akhirat kita masuk ke dalam surganya Allah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa marilah kita memperbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliau kita nantikan di yaumil akhir kelak. Hadirin rahimakumullah, kita sudah masuk malam ini malam 15 Sya'ban yang biasa kita sebut dengan nisfu Sya'ban, pertengahan di bulan Sya'ban. Ini merupakan salah satu momen yang sangat mulia. Maka kita insyaallah bagaimana arahan dari Pak Iskandar selaku Ketua DKM, kita akan sama-sama mengisi malam ini dengan amal ibadah, yaitu yang mungkin nanti kita ba'da Isya akan membaca surah Yasin sebanyak 3 kali. Kemudian nanti kita akan doa nisfu Sya'ban, dan juga yang paling terpenting lagi adalah kita selain silaturahim, kita juga akan memaafkan antara kita yang mungkin sering bertemu, sering bergaul di lingkungan Masjid As-Sadiqin ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan menjadikan kita semua hamba-hamba Allah yang mencintai perdamaian, yang bersatu dalam ukhuwah Islamiyah yang indah, sehingga kita terus bisa menyiarkan agama Islam ini dengan penuh keistiqomahan dan juga kebaikan-kebaikan. Hadirin rahimakumullah, sedikit saja untuk kultum maghrib ini sedikit mengingatkan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang sangat juga dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Buktinya adalah Rasulullah itu di bulan Sya'ban banyak sekali berpuasa. Dalam sebuah riwayat illa qalila, hanya sedikit sekali Rasulullah tidak berpuasa di dalam bulan Sya'ban ini. Dan itu diriwayatkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini adalah kriteria suami yang baik. Jadi ketika istri sudah menyampaikan kebaikan, melihat kebaikan suaminya, tidak ada celah di suaminya, maka dia sudah dinilai suami yang baik. Begitu juga Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu taala sendiri yang meriwayatkan hadis ini, yaitu menyatakan bahwa Rasulullah itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban, kecuali sangat sedikit sekali Rasulullah tidak berpuasa. Bahkan para sahabatnya juga terheran-heran kenapa di bulan Sya'ban ini Rasulullah banyak puasa. Ternyata Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita, menurut para ulama tafsir, bahwa kita ini mempersiapkan diri untuk masuk bulan Ramadan, sehingga nanti di bulan Ramadan kita tidak kaget untuk berpuasa. Mungkin saja kita kuat di siang harinya untuk tidak makan, tidak minum, menahan lapar dan dahaga, itu mungkin kita kuat. Ternyata bukan itu yang kita latih. Yang kita latih adalah bagaimana kita bisa semangat walaupun dalam keadaan lapar dan dahaga. Karena kalau kita tidak biasa melaksanakan puasa sebelum Ramadan, ketika masuk Ramadan biasanya kita mungkin kuat, tetapi mungkin kita dalam beribadah menurun kualitas semangat kita. Ya mungkin karena terhalang dari ngantuk, terhalang karena lelah dan capek dan seterusnya. Tapi kalau kita sudah biasa berpuasa di luar bulan Ramadan, maka insya Allah ketika Ramadan kita lebih semangat lagi, lebih maksimal lagi. Kemudian di dalam bulan Sya'ban ini juga Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih,
dinyatakan bahwa innallaha yattali'u ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa lil musyrikin aw musyahin. Sesungguhnya Allah memperhatikan seluruh makhluknya dalam malam nisfu Sya'ban ini. Walaupun Allah pasti memperhatikan terus kita, setiap waktu pasti Allah mengawasi kita, tetapi di malam nisfu Sya'ban ini ada perhatian khusus kepada seluruh makhluknya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua makhluknya. Di dalam malam ini berarti Allah akan menyebarkan ampunan-ampunan kepada seluruh makhluknya, kecuali orang yang berbuat syirik dan orang yang bermusuhan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan ini disahihkan oleh Imam Al-Albani. Nah ini ada dua penyebab sehingga orang tersebut tidak diampuni dalam nisfu Sya'ban. Yang pertama adalah syirik, yang mana syirik ini adalah mempersekutukan Allah, menggantungkan hatinya kepada selain Allah, entah kepada jimat, kepada kekuatan gaib, atau kepada keyakinan bahwa ada makhluk yang lebih kuat dari Allah, ya, kedukun dan seterusnya. Itu adalah syirik. Mudah-mudahan kita terhindar dari perilaku syirik ini. Kemudian yang kedua yaitu adalah musyahin, orang yang hatinya penuh permusuhan, dendam dan kebencian. Nah, ini mungkin maka di malam hari ini mari kita saling memaafkan. Saya pribadi juga melalui kultum ini mengucapkan minal aidin wal faidin, yang mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita saling memaafkan. Untuk sedikit hikmahnya, ketika kita ingin ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun seharusnya memberikan maaf kepada orang yang telah bersalah kepada kita. Bagaimana mungkin ketika kita mengharapkan ampunan dari Allah, tapi kita tidak mau mengampuni orang yang telah berbuat salah kepada kita? Itu logika analoginya saja. Maka dari itu ketika kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang pemaaf, sehingga kita akan linear dengan keharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengistiqomahkan kita dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita tidak hanya berjamaah di dunia ini, kita bisa juga berjamaah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.